Sholat malamnya telat. Hai, I'm Miss Retno. Saya Budi Purnomo Adi. Saya Sangkia Farah Islami. It's me, Vianando Septiawan. Nama aku Davano Val Putra Dinar. Nama aku Alma dan aku akan menjawab pertanyaan dari tim Dengarkan Kami. Banyak sekali hal-hal yang sudah Miss Retno lewati ya, baik yang menyenangkan dan menyakitkan ya. Yang menyakitkan banget itu yang paling agak itu adalah ketika di tahun 2012 Miss Retno kehilangan orang tua Miss Retno. Jadi kehilangan ibu dulu di Februari 2012. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Ayah Miss Retno juga menyusul 5 bulan kemudian. Salah satunya itu pernah I was friends with this girl. She was a very nice person. Dia orang yang sangat baik. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada orang yang ngechat aku, nyerang-nyerangin aku, call me names for something I didn't do, and ternyata it was her problem. It was my friend's problem, not me. Tapi orang itu nyerangin aku gara-gara I was the closest to her. And sebenarnya sih I wanted her to, confront the person, like tell them that it should be me you're talking to, not her. But what she did was run off and didn't handle her situation. And at that point, I was really disappointed and really sad. My mental health was going down, but ya mau gimana lagi. But now I already confront her, and me and her are not really close like we used to be. Pasti nangis. Nangis mau kayak mana lagi? Nangis pasti. Air mata adalah suatu cara yang ampuh untuk proses katarsis. Nah, cuma nangisnya di mana dan bagaimana itu ceritanya sendiri. Kalau kayak lagi terpuruk gitu, lagi banyak masalah, itu tuh kita tuh mending keluarin aja unek-uneknya. Kalau emang nggak bisa cerita dengan orang lain, mungkin di kamar kita merenung, kita keluarin apa kita nangis. Terus bisa juga untuk cerita ke orang-orang yang kita percaya, atau bisa juga buat menghabiskan waktu dengan teman-teman atau keluarga. Kalau jawabannya ya pastinya sayang. Kenapa? Ya kalau bukan diri kita sendiri yang sayang dulu ya, terus siapa lagi mau sayang sama diri kita? And then yang terpenting, yang pasti Tuhan juga sayang sama kita. Saya sayang sama diri saya. Karena saya masih punya banyak orang di samping saya yang selalu mendukung saya walaupun saya sedang di fase lagi down, tapi banyak yang biasanya mendukung saya gitu. Now, I feel like aku tuh berharga, and I feel like I'm an amazing person gitu. Karena not like I used to be. I used to hate on myself a lot because I didn't win first competition, I didn't win any competition, I don't get good grades, something like that. Aku tekenin diri aku banget pokoknya lah. Tapi sekarang I try to let go and accept whatever apa itu hasilnya, and just to move on. Saat usaha aku, apa yang aku mau, apa kedepannya aku mau jadi gimana, itu dihargain, nggak dituntut-tuntut. Terus juga apa yang aku lakukan itu diapresiasi gitu.
Mr. VR atau saya sebagai pribadi atau manusia pastinya kita nggak lepas dari kesalahan, ya kan, dari dosa dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya memaafkan? Yang pertama selalu percaya bahwa Tuhan selagi Mister masih bernafas, Tuhan pasti kasih Mister bukan saja second chance, third chance, tapi entah mungkin beribu chance yang Tuhan kasih. Artinya Tuhan pasti mau memaafkan Mister VR, tapi dia juga rindu Mister kembali kepada dia. Artinya apa? Artinya yaitu Mister VR harus berdamai dengan diri sendiri dengan cara bagaimana ya berdoa sama Tuhan, mohon maaf sama Tuhan, and then lepaskan rasa bersalah itu dengan suatu komitmen di hari selanjutnya atau selepas berdoa, there should be a better chance that I have to do. Ada perubahan yang harus Mr. VR lakukan. So, ya gimana caranya ya memaafkan ya jujur saja sama diri sendiri kalau Mr. VR. Satu, menyadari bahwa nggak ada manusia yang sempurna dan nggak ada manusia yang nggak punya masalah. Jadi kita itu dikasih ketidaksempurnaan dengan alasan kita akan selalu berbuat semakin baik dengan belajar dari kesalahan yang kita buat. Kalau kita nggak pernah berbuat salah, kita nggak akan pernah belajar, kita nggak akan tahu, oh ini salah, oh ini benar, oh ini menyakiti orang lain, oh ini nggak menyakiti orang lain, gitu. Kemudian belajar ikhlas, berat, belajar sabar, berat banget. Tapi ya mau nggak mau, seiring berjalannya waktu dan usia, ya itu harus dipelajari. Being a people pleaser when I was grade 3 sampai grade 6, karena di situ aku dengerin omongan orang lain, pokoknya gitulah. It was the dumbest thing I've ever done, and di situ I didn't even know who I was supposed to be. Should I be this person or this person? Jadi kalau aku dengerin ketemu orang lain, aku harus jadi orang ini. Kalau ketemu orang ini, aku jadi orang ini. But apa ya, I wasn't really happy doing it gitu. Jadi I want to stop being a people pleaser now. At grade 7, I try to focus on me and who I wanted to be. Aku pengen dulu itu harusnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar hidup kita itu bakalan bahagia gitu kalau kita dekat dengan Dia. Kerja terlalu sibuk, semuanya dicukupin oleh Tuhan. Waktunya terfokus untuk pekerjaan, semuanya cukup, bisa makan dimanapun, bisa beli apapun. Tapi karena saking sibuknya dari capek, jadi nggak ngaji. Jadi sholatnya mundur. Sholat malamnya telat. Itu paling takut. Itu paling takut. Karena semuanya itu Allah yang kasih lah ya. Tapi itu paling takut banget. Aku kalau udah kayak gitu, udah saking sibuk, udah ini, terus ngerasa semuanya fine. Itu ngeri banget. Buat aku itu ngeri. Jangan pressure yourself ya. Just be who you are. If you need some time alone, go have some time alone. Jadilah diri kamu sendiri dan ambillah time untuk kamu diri sendiri. Relax. Pokoknya let go of all your burdens.
eat, if you want to sleep, if you want to watch movies, if you want to go to the mall or maybe travel, if you want to, just do what you want and make yourself happy. Nangis. Nangislah. Menangislah dengan tepat. Kalau ada ibu, nangislah sama ibu. Kalau punya teman yang bisa dipinjem pundaknya buat nangis, nangis sama dia juga oke. Tapi nangis yang paling baik adalah kalau yang muslim, ya bawalah dalam sujudmu, nangis dalam sujudmu, itu kondisi paling dekat sama Tuhan. Dipikirin mateng-mateng masalahnya, dicoba buat diselesain kalau emang bisa diselesain, coba buat cerita ke orang-orang sekitar biar mungkin mereka tuh punya nasihat yang baik buat kita. Keep fighting and move on. Bersyukurlah, bersabarlah dan hadapi masalah itu. Kalau kamu lagi di fase itu, terus semangat, jangan menyerah. Kamu nggak sendiri, kamu punya Tuhan. Ya even orang-orang di sekitarmu mungkin nggak dukung kamu, nggak lain sebagainya. Yang terpenting adalah you have God. Tuhan itu lebih dari segalanya. Okay? Even we do not need to do something, but when we let Him, God do something, it will be greater than our thought. Yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita rasakan, yang pernah kita bayangkan, itu akan Tuhan berikan jauh dari itu semua. Habis itu di sana kamu bisa jalanin hidup, balik lagi, and then udah deh, be yourself.